Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni. Selamat datang, perkenalkan kami dari kelompok informatika kesehatan yang beranggotakan saya sendiri Putu Gede Semara Putra dengan NIM 191-8011025 dan didampingi oleh rekan saya Iwayan Mahasa Kumaratungga dengan NIM 191-8011038. Pada kesempatan kali ini kami hendak mempresentasikan mengenai tugas review artikel informatika kesehatan yang kami ambil judulnya adalah Automated Identification of Cataract Severity Using Retinal Fundus Images. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu pada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini adalah kita bahas poin pertama yaitu katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang mengganggu penglihatan sebagian dan cenderung kehilangan penglihatan permanen jika tidak terdeteksi dan disembuhkan pada tahap primer. Ada sekitar 314 juta orang menderita katarak, yang berarti lebih dari 50% dari keseluruhan kebutaan yang tersebar di berbagai negara berkembang khususnya. Oleh karena itu, metode otomatis untuk deteksi dan klasifikasi katarak diperlukan untuk memberikan diagnosis yang murah dan tepat waktu menggunakan citra retina funduskopi. Kemudian kita lanjut kembali pada material dan metode. Dalam hal ini, yaitu material dan metode adalah dalam artikel ini. Kerangka kerja klasifikasi katarak atau deteksi katarak ini terdiri dari akuisisi citra, itu dataset retinalnya, kemudian pre-processing dan augmentasi, dilanjutkan dengan deep learning modelnya, SVM classifier, dan performance evaluation. Pertama kita akan mulai pada dataset terlebih dahulu. Di sini pada tabel ini kita dapat melihat untuk dataset katarak ini sumbernya berasal dari Tongren Hospital, China. Dan jumlah dari dataset ini berjumlah 8.030 citra retina yang sudah dilabeli oleh ahli ophthalmologis. Dan dataset ini sudah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu normal, mild, moderate, dan severe. Untuk normal ini berjumlah 4.671 gambar, untuk yang mild 2.283, dan moderate 4.675, dan severe 401. Dan ini sudah diberi grade dari 0 sampai 3 juga oleh ahli ophthalmologis. Kemudian untuk distribusi dataset ini sebesar untuk 80%-nya di training dan 20% untuk pada bagian testing seperti yang kita lihat pada tabel di nomor 2 untuk persebaran jumlah datasetnya. Dan juga kita bisa lihat di sini merupakan contoh dari sampel gambar pada trainingnya, yaitu untuk citra funduskopi normal, ini yang katarak mild atau ringan, dan ini moderate atau sedang, dan ini severe yang parah untuk kataraknya. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk tahapannya yang kedua, yaitu ada pre-processing dan augmentation. Di sini untuk citra retina ini memiliki resolusi yang tinggi, yaitu dengan ukuran 3888 x 2592 pixel. Kemudian untuk pre-processing yang digunakan kita mulai dari the green channel extraction, normalization, resizing, dan data augmentation. Dalam normalization ini tentunya setelah dilakukannya G channel extraction ini, yang dilakukan adalah dengan mengurangi rata-rata dari semua pixel gambar dan kemudian melakukan operasi bicubic interpolation untuk resize pada citra gambar. Kemudian data augmentation yang dilakukan adalah dengan rotating, cropping, flipping, dan shifting. Untuk rotatingnya ini pada rotasi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya overfitting dan generalization problem serta menambah jumlah variasi dari training sample. Lalu di sini sebelah kanan bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini mengenai perbedaan citra yang sudah di-resize yang pada bagian atas ini, kemudian ini untuk G channel-nya, dan kemudian di bawah ini adalah normalized channel-nya. Yang kita bisa lihat di sini untuk normalized channel ini merupakan bisa kita lihat datanya lebih atau citra ini lebih jelas terlihat gambarnya dibandingkan dengan G channel-nya ini seperti itu. Dan juga di sini kelihatan grayscale. Kelihatan seperti grayscale di sini tujuan dan juga tujuan diambil dari G channel aja dan dilakukan normalize ini bertujuan untuk memudahkan dalam komputasi dalam prosesnya nanti dilakukan training. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk ilustrasi. Baik di sini kita dapat lihat di sini ada 2 ilustrasi yang dapat kita lihat pada bagian pertama yaitu ada deep learning modelnya pada feature extraction hingga GAP atau global average pooling. Pada proses training, citra retinal yang sudah di pre-processing dan augmented kemudian diberi label
yang lalu digunakan sebagai input pada pre-trained model, yaitu AlexNet, ResNet 18, dan VGGNet 16 model. Itu 18 dan 16 ini merupakan arti dari kedalaman layernya. Setelah deep learning model sudah ditrain dengan sampel, maka automatic feature vector terbentuk untuk semua model CNN yang terkait. Untuk fully connected layer, yang pada masing-masing model ini, untuk layer pertama dari fully connected layer ini diganti menjadi global average pooling, yang kemudian ditrain atau dilatih dalam automatic extracted feature extraction yang kita bisa lihat di bawah ini dalam satu pack gitu, yang dapat kita lihat pada gambar ini seperti itu. Kemudian untuk layer terakhir dari feature extraction ini ya diganti menjadi SVM atau support vector machine. Dan fitur ini yang telah diekstraksi dari fitur extraction-nya atau kita lihat tadi. Dan ini menjadi input dari SVM-nya. Jadi feature extraction sudah keluar, kemudian yang keluar ini dijadikan input pada SVM-nya. Untuk SVM yang digunakannya adalah SVM nonlinear untuk memetakan feature vector dari ruang berdimensi rendah ke ruang berdimensi tinggi pada citra dengan menerapkan fungsi kernel basis radial. Dalam studi ini digunakan metode CSVC atau C Support Vector Classification dan menggunakan metode fungsi keputusan one versus one untuk menangani masalah klasifikasi multi-kelas. Kemudian untuk SVM yang sudah dilatih menggunakan klasifikasi ini melakukan klasifikasi katara 4 kelas menggunakan tes feature vektornya. Kemudian kita bisa lihat untuk performance evaluation yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan saya. Mari kita masuk ke dalam performance evaluation. Next. Baik. Jadi ini adalah ilustrasi performa. Dijelaskan pada artikel bahwa percobaan dilakukan pada spesifikasi komputer Quadro M2000 GPU dengan E5-1620 CPU, 16 GB RAM, sistem operasi Ubuntu 16.04 dan menggunakan Crash Python Deep Learning Library. Dalam grafik ini bisa dilihat merupakan perbedaan grafik dari model yang diajukan dengan konvensional SVM serta dengan baseline CNN SVM. Waktu komputasi keseluruhan adalah waktu yang berlaku lalu untuk ekstraksi dan klasifikasi fitur. Di sini dapat dilihat bahwa baik baseline CNN SVM dan metode yang diajukan oleh artikel ini lebih unggul dibandingkan dengan konvensional SVM. Namun tidak jauh berbeda antara baseline CNN SVM dengan metode atau algoritma yang diajukan oleh artikel ini yang sedikit lebih lama daripada baseline CNN SVM. Kemudian, jika kita membandingkan metode pre-trained model SVM terhadap metode yang ditulis oleh penulis lain, yang dicantumkan pada artikel menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan memiliki keunggulan dan memberikan akurasi sekitar 95,65%. Next. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam artikel ini telah dikembangkan sebuah metode dengan menggabungkan model deep learning, ya sebagai contoh AlexNet, ResNet, VGGNet, dan SVM untuk mengklasifikasikan citra retina menjadi 4 kelas katara yaitu normal, mild, moderate, dan severe. Yang kedua, awalnya model terlatih digunakan untuk ekstraksi fitur otomatis untuk mengatasi masalah pelatihan model CNN pada dataset yang sedikit. Kemudian SVM ini digunakan untuk klasifikasi katara yang sudah menunjukkan kemampuan generalisasi yang bagus. Lalu kesimpulan yang ketiga, dibandingkan dengan teknik yang dijadikan perbandingan pada artikel ini, metode yang diusulkan pada artikel ini tidak hanya berguna untuk automatic feature extraction, tetapi juga meningkatkan akurasi klasifikasi. Lalu kesimpulan keempat, hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode yang diusulkan telah mengungguli metode konvensional dalam hal akurasi, waktu komputasi, dan metrik evaluasi lainnya. Lalu kesimpulan terakhir, dalam artikel ini terdapat kesalahan penulisan pada poin 3.3 bagian deep learning model yang terbalik dalam menjelaskan bahwa seharusnya adalah layer full connected pertama diganti menjadi global average pooling, bukan sebaliknya. Oke, next.
Baik, kita masuk ke bagian penutup. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menyampaikan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Serta berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam review artikel ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami aturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.